Kita ini ngaji tapi tambah gak yakin. Berapa tahun sih kita sholat ini kok tambah murtad? Mas Wandi, bukan murtad secara fisik, bukan murtad secara KTP, tapi murtad secara hati. Sholat sekian tahun berkali-kali kok tidak tambah yakin, kan salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah sholat supaya tambah yakin. Beribadalah dengan membaca Al-Quran supaya tambah yakin. Beribadalah dengan sedekah supaya tambah yakin. Kalau tidak tambah yakin, berarti ada ibadah yang salah, yang belum sempurna. Apanya yang belum sempurna? 4. Menurut Mu'adz bin Jabal, insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Al-amalus soleh arba'u asya. Amal soleh, amal yang diterima Allah itu syaratnya adalah 4. 1. Ilmu. Tolong ilmunya jangan sekedar ilmu SD yang dipakai. Corona itu ada varian-varian. Virus komputer itu juga ada varian-varian. Nah, kita ini bacaan doa sholat gak ada varian. Ya Allah. Ilmunya harus diupdate, harus belajar terus. Nanti akan ketemu ilmu baru. Al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Syaratnya amal soleh yang diterima Allah 4. Dikiranya gampang ya amal diterima Allah gitu. Ngawur. Ini bukan saya loh ya, saya mau belajar kepada beliau. Kita sebut Mu'adz bin Jabal ini, semoga kita bersama beliau, kita ambil ilmunya, niatnya, niat, sabarnya, ikhlasnya. Dalam segi niat saja kita biasanya jatuh. Niat itu dikiranya ucapan niat nawaitu usolli, itu membantu hati. Niat itu adalah keadaan jiwa yang menyertai mulai awal bergerak amal sampai akhir. Itu betul-betul niat. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat menyengaja berbuat mulai awal sampai akhir. Kemudian sabarnya, wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Kemarin kita kaji, kita sebut lagi Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau berdoa tidak pernah berpikir kapan doa itu dikabulkan, tapi Sayyidina Umar itu berpikir minta kepada Allah diberi kenikmatan lezatnya berdoa. Kalau berpikir lezatnya berdoa dikabulkan itu secara otomatis. Kalau kita selalu kapan doa itu dikabulkan, tidak pernah berpikir doa itu kualitasnya bagaimana, ikhlasnya bagaimana, sabarnya bagaimana, maka sering terjadi berdoa tapi berakhir dengan kecewa. Ono wonge, saya ini doa kok masih gini-gini aja, saya itu wiridan kok masih gini-gini aja, saya ini tahajud kok masih gini-gini aja, saya ini duha kok masih gini-gini aja. Jadi Gusti Allah mulia wis. Iya kan? Berpikirlah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berpikirlah mempersembahkan amal ibadah yang terbaik, yang kualitasnya itu luar biasa. Inni la ahmalu hammal ijabah
Sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Walakin hammad du'a'u, justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa, memanjatkan doa yang terbaik. Lihat, memanjatkan doa yang ada rasanya. Fa idza ulhimtu doa, maka ketika ada ilham perintah kepadaku untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka hukumnya pasti doa itu dikabulkan. Jadi Sayyidina Umar itu berdoa itu nunggu petunjuk. Kalau kita kan nunggu kebutuhan, kalau nggak butuh nggak berdoa. Ya Allah, tingkatan seperti ini kan doa itu adalah kebutuhan setiap saat. Setiap saat kami dipahamkan kenapa di dalam ajaran syariat Islam itu bahwa setiap langkah itu kok berdoa, karena doa itu minta izin, minta restunya, melibatkan Allah di awal. Oh, Masya Allah. Dan itu terasa Allah terlibat dan tidak terlibat itu. Dari ini nyambung kepada doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabah. Lindungi dari doa yang tidak ada responnya. Kita kan biasanya mengartikan lindungi dari doa yang tidak diijabahi, tidak dikabulkan. Lindungi dari doa yang setiap kata demi kata itu nggak ada rasanya. Rasa itu disembunyikan Allah di tangan Allah, dikasih dan tidak dikasih, diulangi kadang nggak bisa. Nggak usah bicara doa deh. Jenengan pernah makan nggak? Makan itu enak, kemudian ada tamu, terputus, lanjutkan enaknya tadi, nggak bisa. Banyak yang tidak sadar bahwa enak itu wallahu husnul ma'ab, yang memegang itu Allah, yang memegang itu Allah. Kadang enak, kadang tidak enak. Pernah nggak ketika sakit kemudian asam lambung itu naik, dicegat di sini loh, pahit, dicegat di sini itu. Enak saya mana yang biasanya 2 piring, ini baru 1 sendok sudah maunya muntah itu. Jadi saya semakin yakin fi qulubihim maradun. Orang kalau sholat kemudian muntah, membaca Al-Quran itu muntah, itu kan di ru'ya itu muntah. Fi qulubihim maradun, hatinya itu berpenyakit, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun.